Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ke-21. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam. Dulu saya pernah dipilih menjadi seorang pemain sepak bola. Kebetulan waktu itu saya diberikan kepercayaan oleh pelatih untuk menjadi seorang penyerang. Tugasnya adalah menghancurkan pertahanan lawan, dan misinya adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk meraih kemenangan. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, dari kisah singkat di atas, saya mau mengatakan bahwa di sana ada tanggung jawab dan kuasa yang dimiliki oleh pelatih untuk menentukan dan memberikan tanggung jawab kepada saya. Dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya, berbicara tentang Eliakim yang diberikan tanggung jawab dan kekuasaan oleh Allah. Ini mau mencerminkan pemahaman tentang bagaimana Allah memilih kita untuk mengemban tugas tertentu dan memberikan otoritas kepadanya. Hal ini juga
ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa Allah itu berkuasa dan bahkan rencananya selalu tak terduga, sehingga manusia perlu memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Umat beriman yang terkasih, seperti Eliakim yang diberikan tanggung jawab oleh Allah, kita juga harus mengakui bahwa setiap tanggung jawab dan pemberian yang kita miliki merupakan berasal dari Allah. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk merenungkan betapa besar dan dalamnya hikmat Allah yang kadang-kadang melebihi pemahaman kita. Dari Injil Matius mau memperlihatkan sebuah peristiwa ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus itu menurut para muridnya? Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan Yesus pun berkata kepada Petrus bahwa dia adalah batu karang. Atas dasar iman ini, dan Petrus pun diberi kuasa untuk memegang kunci kerajaan surga. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, renungan pada hari Minggu ini memberikan sebuah pemahaman baru kepada kita, yaitu bagaimana sikap kita dalam menerima tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh kerendahan hati, dan pada saat yang sama mengakui kedalaman hikmat serta pengetahuan akan Allah yang melampaui pemahaman kita. Ini mau mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan kehadiran dan kehendak Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Seperti Eliakim yang diberikan tanggung jawab oleh kuasa Allah, Yesus pun memberi kuasa kepada Petrus untuk menjadi dasar gerejanya. Ini mau mencerminkan pemahaman bahwa Allah memilih kita untuk peran dan tugas tertentu dalam setiap rencananya. Umat beriman yang terkasih, marilah kita belajar untuk bertanggung jawab atas segala kepercayaan yang diberikan dan menjalankannya dengan sikap rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dihantar kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.